Halo semuanya, welcome to my channel. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian semua karena udah klik video ini. Jadi video ini adalah jenis podcast dan ini pertama kalinya juga gue bikin podcast. Jadi mohon dimaklum kalau misalkan gue ngomongnya masih kaku atau belum lancar karena gue bener-bener masih belajar dan gue juga orangnya bukan tipe orang yang suka ngomong panjang lebar ya. Jadi agak kalem gitu, tapi gue pengen bikin podcast karena yaitu tantangan tersendiri bagi diri gue yang tipe orang yang susah buat ngomong gitu. Oke, langsung aja ke temanya. Jadi di podcast ini gue mau ceritain pengalaman gue kena erep-erep. Buat kalian semua yang nggak tahu erep-erep itu apa, kalau bahasa Indonesianya itu ketindihan ya. Tapi di sini gue mau pakai kata erep-erep. Dan pertama kalinya gue kena erep-erep itu waktu sekolah SMK, tapi gue lupa kelasnya berapa. Pokoknya antara kelas 1 sampai kelas 2. Waktu itu gue tidur malam hari, terus tengah malam jam berapa gue nggak tahu, gue kebangun. Cuman anehnya gue nggak bisa gerakin badan, sama mulut gue juga gue nggak bisa teriak atau nggak bisa ngomong. Di situ gue panik dan gue bingung ini kenapa gitu. Ya gue mikirnya kayak mau mati aja karena ya gue sadar gue bisa ngelihat sekitar, cuman nggak 100% ya, tapi gue sadar gitu. Badan gue nggak bisa gerakin, mulut gue nggak bisa teriak, dan itu terjadi sekitar mungkin 2-3 menitan kali ya. Nah, pertama kalinya gue nggak bilang ke siapa-siapa, tapi ternyata kejadian tersebut terjadi berhari-hari ya. Nah akhirnya gue bilang ke nyokap gue, bilang juga ke teman-teman gue. Kalau kata nyokap gue sih, makanya kalau misalkan mau tidur berdoa dulu kata dia. Ya akhirnya gue berdoa, tapi tetap aja diserang terus sama erep-erep. Nah di rumah sering banget. Terus pas waktu PKL di Bandung, jadi gue kan SMK, kalau SMK kan ada PKL ya. Nah gue PKL di Bandung itu terjadi juga. Jadi gue kena erep-erep juga di Bandung juga. Dan seserem-seremnya gue kena erep itu paling sampai ada teriakan ya, persis di telinga banget. Itu ada teriakan cewek, cuman bukan nangis atau bukan ketawa, tapi itu bener-bener jeritan cewek kayak yang kesakitan aja. Nah itu yang paling seserem-seremnya gue ngalamin erep-erep di rumah sama pas waktu PKL di Bandung. Nah terus setelah gue lulus sekolah, gue kerja di Tangerang. Di Tangerang pun sama, gue ngalamin kejadian erep-erep lagi. Cuman di Tangerang itu paling ekstrim karena gue kena erep-erep plus halusinasi. Jadi pas gue kena erep-erep, badan gue kan gak bisa ngapa-ngapain tuh. Terus mulut gue kan gak bisa bicara. Nah waktu itu gue lagi tidur di mes ya. Itu mes gue tuh 3 orang. Tapi gue beda sendiri shiftnya. Nah yang 2 orang itu lagi kerja, jadi gue tidur sendirian di kamar. Pas gue tidur itu kayak ada orang dari WC, kan WC-nya di dalam ya. Nah itu kayak ada orang di dalam WC dan dia mau buka pintu. Jadi gue denger suara pintunya mau dibuka. Nah pas gitu gue kan panik ya, gue lagi kena erep-erep, gue nggak bisa teriak. Tiba-tiba ada yang mau keluar dari WC dan gue mikir itu siapa, kata gue. Di situ nggak ada siapa-siapa. Nah terus gue denger juga di luar kamar gue itu ada sekitar 3-4 orangnya. Itu teman-teman gue lagi pada ngobrol, lagi pada ngomong, kedengeran ya suaranya. Nah gue minta tolong cuman nggak bisa. Jadi gue cuman berharap mudah-mudahan temen gue yang di depan itu masuk ke dalam gitu, karena gue bener-bener ketakutan. Terus pas yang dari dalam WC itu mau keluar, gue bener-bener panik tuh. Dan akhirnya dia keluar, dan yang gue lihat itu adalah sosok hitam.
gue nggak lihat mukanya apa ya, karena dia tuh kayak bayangan gitu. Sosok hitam, gede ya, agak gede sih, cuman gak gede-gede banget. Ada sosok hitam yang kayak nyamperin gitu. Nah pas dari situ baru dah gue kebangun, dan gue bener-bener kayak kecapeannya, kayak habis dikejar-kejar setan gitu. Abis sadar, gue bisa gerakin semuanya, gue bangun. Gue mastiin tuh di WC, gue lihat WC, ngecek, ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus gue coba keluar kamar juga, ternyata di situ di luar bener-bener sepi banget. Dan di situ gue bener-bener lemes. Kenapa gue ngalamin erup-erup terus gitu. Kan buat kalian yang pernah ngerasain erup-erup, seserem apa sih erup-erup yang kalian alami gitu, kalian boleh di komen di bawah ini ya kalau misalkan kalian punya pengalamannya. Terus kalau misalkan menurut kalian nih, erup-erup itu ada kaitannya nggak sih dengan mistis gitu? Nah kalian juga boleh komen di bawah ini, karena sampai sekarang pun gue bingung sama erup-erup itu ya, apalagi ya. Oke, mungkin segitu aja cerita gue tentang pengalaman kena erup-erup. Dan gue terima kasih banyak buat kalian yang udah ngedengerin sampai akhir. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.